Mengapa umat Islam benci kepada bangsa Israel? Membenci seseorang bisa saja terjadi karena seseorang itu berbuat salah atau menyakiti kita. Itu pun ada masanya orang yang sama bisa berubah dan menjadi teman baik yang setia. Sebaliknya teman yang lama yang kita percayai bisa menjadi musuh dan berkhianat kepada kita hingga akhir hidupnya. Kebencian umat Islam kepada bangsa Israel di dalam agama Islam telah menjadi doktrin agama karena dianggap sebagai wahyu dari Allah yang kemudian diajarkan di dalam agama Islam dari sejak kecil, sehingga anak TK yang tidak mengenal bangsa Israel pun diajarkan untuk membenci mereka. Apakah Allah salah memilih nabi-nabi dari kaum Bani Israel yang mana keturunan para nabi ini menjadi pusat kebencian suatu umat beragama, yang menyebut kebencian ini sebagai wahyu dari Allah? Mengapa Allah tidak paham jika seseorang bisa berubah di dalam hidupnya? Apakah bangsa Israel memiliki sifat yang sama dan tidak berubah dari nenek moyangnya hingga keturunan mereka hingga hari ini? Beberapa ayat Al-Quran yang menanamkan kebencian di hati umat Islam kepada bangsa Israel, misalnya Quran Surah Al-Maidah ayat 82, pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 120, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Quran Surah Al-Maidah ayat 51, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu, dalam kurung, wali, pelindung atau pemimpin, mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Ali Imran ayat 99, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendakinya jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikan, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan? Sementara di sisi lain ada ayat-ayat Al-Quran yang tidak sinkron dengan ayat-ayat tersebut yang berkata, Quran Surah Al-An'am ayat 89, mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Quran Surah Al-An'am ayat 89, mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya. Mereka yang dimaksud di sini adalah para nabi dari Bani Israel, leluhur bangsa Yahudi yang berdiam di tanah Palestina, Israel. Apakah Quran Surah Al-Maidah ayat 82, Quran Surah Al-Baqarah ayat 120, Quran Surah Al-Maidah ayat 51 dan ayat-ayat lain yang bermakna sama dengan ayat-ayat ini berasal dari Allah? Stigma bangsa Israel sangat buruk di mata umat Islam, padahal kisah yang diberitakan itu adalah kejadian di masa para nabi, zaman masuknya ajaran baru bagi mereka yang sudah lama mengikuti tradisi bangsa Mesir yang menyembah berhala. Israel sebagai umat Tuhan yang sulung tentu sangat sulit melepaskan diri dari tradisi mereka yang sudah terbentuk selama ratusan tahun di Mesir. Sehingga ketika ada ajaran baru yang berbeda dengan keyakinan mereka yang lama, yaitu beribadah kepada ilah lain yang ada di Mesir, maka tentu butuh kesadaran dan waktu yang lama untuk meninggalkan keyakinan lama mereka. Sama halnya ketika pertama kali agama Islam atau agama Kristen masuk di Nusantara yang sudah memiliki budaya dari leluhur mereka, maka sangat sulit untuk menerima keyakinan baru dan meninggalkan budaya mereka yang lama. Sama halnya ketika agama Islam atau Kristen diajarkan di tanah Nusantara,
pada mulanya akan mengalami penolakan dari penduduk setempat, bahkan mereka melakukan pembunuhan. Bahkan negara yang sudah memiliki keyakinan dan mereka mayoritas akan menindas agama yang datang di wilayah mereka. Bukankah nenek moyang kita dahulu di Nusantara ini juga melakukan pengusiran bahkan membunuh mereka yang membawa ajaran agama baru yang asing bagi mereka? Demikian jugalah pada mulanya sikap bangsa Israel kepada para nabi yang menolak bahkan membunuh mereka, karena tidak sesuai dengan tradisi dan pola pikir mereka selama hidup di Mesir. Beberapa ayat Al-Quran yang memberikan stigma buruk kepada bangsa Israel, misalnya. Quran Surah Al-Maidah ayat 60, katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surah Al-Maidah ayat 78. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Quran Surah Al-Baqarah ayat 61. Dan ingatlah, ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah. Dia, yaitu Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Quran Surah Ali Imran ayat 112. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Quran Surah Al-Maidah ayat 13. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat, maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Maidah ayat 32-33. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Kalau Anda memperhatikan dengan cermat isi Quran Surah Al-Maidah ayat 32-33, dikatakan bahwa ditetapkannya suatu hukum bagi Bani Israel. Barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Artinya, kejahatan dan kebaikan yang dilakukan seseorang yang tidak dilakukan oleh Bani Israel pun ditimpakan kepada Bani Israel. Baik kutuk maupun berkat dari semua orang di bumi juga akan ditimpakan kepada mereka. Apakah Bani Israel hari itu lebih buruk dari bangsa lain yang tidak mengenal Allah sehingga mereka dimurkai oleh Allah sedangkan bangsa pagan tidak?
Apakah Bani Israel hari ini lebih buruk dari bangsa lain yang mengaku mengenal Allah sehingga bangsa Israel dimurkai Allah sedangkan bangsa lain tidak? Bagaimana dengan bangsa Arab atau umat agama Islam? Apakah agama Islam ini sudah benar dan menjalankan semua perintah yang ada di dalam Al-Quran, atau hanya mengikuti ajaran-ajaran para ulama yang mengacu kepada ajaran yang diklaim sebagai sunnah Nabi yang tidak jelas kebenarannya? Al-Quran turun adalah dalam rangka membenarkan kitab Taurat dan Injil sebagai peringatan kepada penduduk kota Mekah dan sekitarnya, supaya mereka beriman kepada Taurat dan Injil. Quran Surah Al-An'am ayat 92 berkata, "Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan agar engkau memberi peringatan kepada umul qura dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada akhirat tentu beriman kepadanya, dan mereka selalu memelihara salatnya." Quran Surah Al-Ahqaf ayat 12 berkata, "Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik." Di Quran Surah As-Syura ayat 7 juga disebutkan, "Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya serta memberi peringatan tentang hari berkumpul yang tidak diragukan adanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka." Dan ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang berkata membenarkan kitab-kitab sebelumnya, misalnya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 41, Quran Surah Ali Imran ayat 3, Quran Surah Fatir ayat 31, dan lain-lain. Dari ketiga ayat ini sangat jelas maksud dan tujuan Al-Quran yang membenarkan Taurat dan Injil, yaitu agar Muhammad memberi peringatan dengan mengajarkan Taurat dan Injil kepada penduduk ibu kota Mekah dan sekelilingnya dalam bahasa Arab. Kalau Al-Quran diturunkan untuk membenarkan kitab Taurat dan Injil sebagai peringatan bagi penduduk Mekah dan sekitarnya atau umat Islam, apakah agama Islam hari ini menjadikan kitab Taurat dan Injil sebagai sumber kebenaran dalam agama Islam? Jika tidak, apa bedanya umat Islam dengan sebagian kaum Bani Israel yang menolak ajaran para nabi? Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa kitab Taurat dan Injil sebagai petunjuk, rahmat dan cahaya. Al-Quran berkata, "Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat, agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya." Quran Surah Al-An'am ayat 154. Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, dan seterusnya. Quran Surah Al-Maidah ayat 44. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 46. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, dan seterusnya. Quran Surah Al-An'am ayat 91. Dan sesungguhnya, telah kami berikan kepada Musa Alkitab, sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu, untuk menjadi pelita bagi manusia, dan petunjuk dan rahmat, agar mereka ingat pada kebenaran. Quran Surah Al-Qasas ayat 43. Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan ini, Al-Quran, adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 12. Maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad, maka ketahuilah rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna,
Quran Surah Ali Imran ayat 184. Dan ingatlah, ketika kami berikan kepada Musa Alkitab, dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kau mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 53. Dari beberapa ayat Al-Quran tadi sangat jelas bahwa Taurat dan Injil adalah petunjuk, rahmat dan cahaya dari Allah, dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Apakah agama Islam menjalankan ayat-ayat ini, yaitu menjadikan kitab Taurat dan Injil sebagai dasar hukum dalam agama Islam? Jika tidak, bukankah umat agama Islam lebih durhaka kepada Allah daripada Bani Israel? Dan tidak sedikit jumlahnya umat beragama di Indonesia yang menduakan Tuhan, yang mana mereka sudah menganut agama tertentu tetapi masih mengikuti tradisi nenek moyangnya yang melakukan penghormatan kepada roh-roh leluhur sebagai pelindung dan memberikan rezeki buat mereka, dan menghormati roh-roh penguasa setempat dan memberikan sesajen dan sebagainya. Agama Islam sendiri telah menduakan Tuhan dan murtad dari Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan yang dipercaya Bani Israel dan kembali ke ilah kepercayaan nenek moyang Bani Quraisy di Ka'bah, Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Al-Quran berkata bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka, untuk menzalimi dan menindas mereka, sehingga ketika Firaun hampir tenggelam dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim." Quran Surah Yunus ayat 90. Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Apakah agama Islam beriman kepada Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel? Al-Quran juga jelas mengatakan bahwa Tuhan seluruh alam adalah Tuhan Musa dan Harun, bukan Tuhan yang lain. Quran Surah Al-A'raf ayat 121-122 berkata, mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 47-48. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Maka ketika dia sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh, aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surah Al-Qasas ayat 30. Ayat-ayat di atas adalah wahyu dari Tuhan Bani Israel kepada Musa. Apakah agama Islam beriman kepada Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel? Tuhan Bani Israel bernama YHWH, sedangkan Tuhan umat Islam bernama Allah. Tuhan semesta alam adalah Tuhan Musa dan Harun, tetapi umat Islam diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Tuhan Bani Israel adalah pribadi yang berfirman secara langsung, sedangkan Tuhan umat Islam adalah sosok yang enggan berbicara kepada manusia, dia hanya ada di belakang tabir. Di Quran Surah Al-Ankabut ayat 46 dikatakan bahwa umat agama Islam telah beriman kepada kitab Taurat dan Injil, beriman kepada Tuhan yang sama, dan hanya kepadanya umat Islam berserah diri. Apakah agama Islam masih beriman kepada Taurat dan Injil dan Tuhan Bani Israel? Di Quran Surah Al-An'am ayat 90 dikatakan bahwa mereka itulah para nabi sebelumnya yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Apakah agama Islam mengikuti petunjuk para nabi dari Bani Israel yaitu Taurat dan Injil? Di Quran Surah An-Nisa ayat 171 dikatakan bahwa Isa Al-Masih adalah roh dari Allah dan firman-Nya yang diutus melalui Maryam. Allah roh Allah dan firman Allah bukan tiga Tuhan, tetapi Tuhan yang Maha Esa. Apakah agama Islam masih beriman bahwa Isa adalah roh dari Allah dan firman Allah, bukan manusia biasa yang sama dengan keturunan Adam? Di Quran Surah Az-Zukhruf ayat 61 dikatakan bahwa Isa Al-Masih adalah jalan yang lurus menuju Allah. Apakah agama Islam masih beriman bahwa Isa Al-Masih sebagai jalan yang lurus menuju Allah?
Di Quran Surah Ali Imran ayat 45 dikatakan bahwa Al-Masih Isa putra Maryam adalah seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Apakah agama Islam masih beriman bahwa Isa Al-Masih sebagai seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, seorang yang teragung dan termulia? Dari ayat-ayat yang saya tunjukkan di atas sangat jelas bahwa agama Islam telah keluar dari kebenaran, meninggalkan Taurat dan Injil atau ayat-ayat Allah dan menjadikan ajaran dari manusia sebagai dasar ajaran agama Islam. Oleh karena itu, apa yang dapat dibanggakan sebagai agama Islam yang beriman kepada Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah? Bukankah pada akhirnya umat agama Islam akan menggenapi apa yang tertulis di Quran Surah Maryam ayat 71, dan sorga sebagai tempat memuaskan nafsu birahi bersama bidadari hanya khayalan atau mimpi saja? Umat Islam juga mengimani bahwa tanah Palestina adalah negerinya para nabi leluhur Bani Israel atau kaum Yudaisme, tetapi umat Islam berkehendak mengusir keturunan para nabi dari tanah mereka, sebab merekalah pewaris tanah itu yang sebenarnya. Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat. Itulah kata pepatah yang sangat cocok diberikan kepada umat agama Islam.